Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Bang, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Bang. Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke, sobat ngadem dimanapun berada, kita masih virtual ya. Gara-gara varian baru Red Velvet dan Mix Brown Sugar. Dan kita tidak ngatrok, sekarang menjedog kembali. Menjedog saja lah di rumah lah ya, Pak. Daripada omongan, daripada kita juga sakit, nanti amit-amit ya, mending kita patuhi aja protokol kesehatan dan patuhi aja PPKM yang dibuat oleh pemerintah Jawa dan Bali katanya, Pak ya. Bagi teman-teman yang sekarang sedang terpapar, rileks saja, santuy. Santuy ya, jangan jadi beban. Itu bagian dari tamu terbaik dari Allah nyuruh kita istirahat. Oke, by the way Pak nih Pak, tema untuk pertemuan Kulkas kali ini itu tentang munafik. Yoi. Apa sih Pak yang diklasifikasikan sebagai orang munafik itu? Oke, siapa orang munafik itu? Begini, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16, suatu ketika setan itu kan pernah sesumbar di hadapan Allah. Iblis itu sesumbar di hadapan Allah. Qala fa bima aghwaytani. Iblis berkata, karena engkau ya Rabb telah menghukum aku menjadi hamba yang tersesat, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Tuh setan tuh sesumbar di hadapan Allah akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka di Al-A'raf ayat ke-202-nya disebutkan wa ikhwanukum yamuddunakum fil ghayyi. Saudara-saudaranya setan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, mereka bahu-membahu untuk menyesatkan umat manusia. Summa la yuksirun, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah. Saya nanya Brand, pernah lelah nggak sholat malam? Ya lelah Pak. Isya aja lah, hitungan sholat Isya aja ya lelah. Saya nanya Brand, pernah lelah nggak sholat malam? Nggak lelah, ya karena nggak pernah gitu. Brand, pernah lelah nggak baca Quran? Nggak Pak, ya nggak pernah baca Quran, nggak pernah lelah. Kita seringkali lelah beribadah, entah sholat malam, entah baca Quran, entah mencari ilmu, seringkali lelah. Ya. Tapi pahami, setan itu tidak pernah lelah dalam menggoda kita. Bahkan setan itu bahu-membahu. Ya, kan ketika ditanya, siapa saudara setan itu? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Lalu siapa saudaranya setan dari kalangan manusia itu? 1, dolimin, orang dolim. 2, fasikin, orang fasik. 3, munafikin, orang munafik. 4, mubazirin, orang yang boros. 5, musyrikin, orang musyrik. 6, kafirin, orang kafir. Itu saudara setan dari kalangan manusia yang akan menyesatkan hidup kita. Lalu jika Brand bertanya tadi, siapakah orang munafik itu? Orang munafik itu saudaranya setan dari kalangan manusia. Jadi munafik itu adalah saudara setan dari kalangan manusia. Apa misinya? Menyesatkan kita supaya tidak on the track. Gitu. Supaya keluar dari jalan yang lurus. Kamu jangan-jangan Brand. Tinggi jauh kan Pak lah ya. Sobat ngadem dimanapun berada nih. Sekalinya disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai orang munafik. Gak mau. Koream teh gitu kan. By the way Pak nih. Kalaupun demikian. Bagaimana
menurut Rasulullah ciri-ciri orang munafik ini, Pak? Kan banyak tuh ya hadis-hadis ataupun apa yang dikatakan oleh Rasulullah terkait orang munafik ini. Gimana? Kalau saya yakin Sobat Ngadam sudah tahu ciri orang munafik dalam hadis kan begitu populer. Ya. Yang dari Abu Hurairah, yang hadis riwayat Imam Bukhari itu. Bahwa kata Nabi, ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Ada 3. Ayatul munafiki salasun. Bukan ismun wa fi'lun wa harfun. Bukan. Bukan. Itu mah jurumiyah, Pak. Dan saya mah jurumiyah juga, Pak. Semat al-kalamu huwa ilapiu aja di pesantren. Itu kan suka ada orang yang salah ujung karena gagal fokus ya. Ada orang ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah ya. itu terlalu fokus sama yang di depan mungkin, Pak. Ada jemaahnya yang enggak bikin fokus. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah ujug-ujug hayya ala sholat. Oke, Pak, lanjut gimana, Pak? Ayatul munafikin tadi, Pak, penjelasannya. Ya, 1, idza haddasa kadzaba. Jika dia berbicara dusta. Dusta. Awadul, rea omong, gede rakul, langkung sahur, bae carek. Nah, itu orang munafik. Sasauran sok langkung, cacarekan sok bahe. Itu. Translate, Pak. Takutnya ada Sobat Ngadem yang perlu download lebah ganteng nanti. Ya, pokoknya dia kalau bicara dusta aja, bohong. Dusta aja, Pak. Tapi dusta ya. Yang kedua, waida wada akhlafa. Jika dia berjanji, dia ingkar. Janjinya itu nggak ditepati. Itu ingkar. Itu PHP ya. Kemudian waida tumina khana. Apabila dia diberi amanat, dia hianat. Gitu. Diberi amanat untuk menjadi pelindung rakyat, malah dia memeras rakyat. Diberi amanat untuk melindungi rakyat, malah dia menyiksa rakyat. Itu adalah orang-orang munak, Bren. Jadi itu kata hadis, Bren. Oke. Nah, kemudian Pak, kadang saya tuh suka berburuk sangka nih, Pak ya. Tapi insya Allah lah saya nggak berburuk sangka sekarang mah. Setelah ikut kajian kulkas ini ya, Pak ya. Setelah ikut beberapa episode dari kulkas ini menggantikan si Iki, insya Allah lah saya perlahan memperbaiki diri gitu, Pak. Masya Allah. Nah, kalaupun saya berburuk sangka misalnya ini ya, nah kemudian buruk sangka itu apakah bagian dari munafik atau gimana, Pak? Nih menurut Bapak? Oke, hati-hati, Bren. Tidak boleh buruk sangka, apalagi buruk rupa. Enggak, Pak. Insya Allah ya, saya mah kadang buruk sangka doang, buruk rupa mah ya. Yes. Sobat Ngadem yang menilai aja. Yes, buruk rupa, buruk sangka. Yes, asam urat, asam budi. Nah, pertanyaan tadi jawabannya, apakah ketika kalian atau kamu buruk sangka itu menjadi indikasi orang munafik? Ini jawabannya ada di Quran surah Al-Fat ayat 12. Ya, jadi gini diceritakan. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu mau berperang, melawan lawan yang begitu berat, gitu. Maka baldonantum allayyang qalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Kata mereka, menyangka Rasul dan orang-orang mukmin tidak akan pernah kembali lagi selamanya pada keluarga. Kenapa? Karena dia berburuk sangka Rasul akan berperang dengan lawannya yang luar biasa hebat. Mal balik deui anjir Rasulullah ke keluarga nasabta keureut ceuli saya. Eleh pasukan Rasulullah itu. Dia buruk sangka kan? Gitu. Yeah. Nah, kemudian wazuyyina dzalika fi qulubikum. Mereka indah dalam keburuk sangkaan itu. Kemudian wadonantum donnasu, dan mereka telah berburuk sangka. Jadi benar ketika Brand suka buruk sangka, itu menjadi indikasi orang munafik. Oh gitu. Kasusnya tadi, Rasul mau berperang melawan musuh yang berat. Orang munafik itu ngadon gimana? Mal balik deui anjir Rasulullah ke keluarga. Kalah, Pak ya. Malah gitu. Gagal bakal eleh tah keureut ceuli aing mun meunang eleh anjir.
Gitu. Jadi mereka wazujina dzalika fi qulubikum, ada apa perasaan buruk sangka itu menjadi indah dalam hati mereka itu. Dipapais, dipapantes gitu. Nah, padahal kata Allah wa kuntum qaumam bura, mereka itu akan menjadi orang yang binasa. Jadi hati-hati. Kalau kita suka buruk sangka pada orang beriman, buruk sangka pada Allah, ujungnya buruk sangka pada Rasulullah, buruk sangka pada orang yang soleh, hati-hati, ini akan membuat kita menjadi orang binasa. Dan itu menjadi indikasi orang munafik. Iya nih, hati-hati nih Sobat Ngadem ya. Begini, kalau di kampung saya tuh Pak, biasanya ada seseorang yang mempunyai inisiatif bagus untuk kegiatan sosial, untuk membangun desa gitu kan. Nah ini kadang ada aja orang yang nyinyir gitu kan, Allah, mual bisa di desa iya mah hararese dan lain sebagainya. Nah itu bagian termasuk indikasi orang munafik ya ternyata. Betul. Gitu. Jadi gini, tadi misalnya buruk sangka. Sekarang tadi Bren ngomong ada yang nyinyir. Iya. Ya. Ada orang yang suka nyinyir pada saat kita berbuat baik. Nah itu. Bren berbuat baik, tapi dinyinyirin. Apakah orang yang nyinyir itu termasuk orang yang munafik? Itu bagian dari orang yang munafik. Kan begini, suatu saat Rasul itu akan perang Tabuk. Bren mau perang, ya mau perang. Bren meski suka berperang, saya ngeliat tapi wajahnya bukan wajah perang ya. Perangnya itu mah beda Pak. Perang piring sama panci. Kalau tanggal tua itu. Kalau tanggal tua kan ngedadak Bren itu menjadi pelempar asbak tercepat di dunia. Ya Allah, untung saya udah gak ngerokok Pak. Kadang. Tapi kalau tanggal tua kadang juga suka menjadi sejarawan ya, yang selalu ngungkit-ngungkit masa lalu. Nah, itu. Jadi sejarawan, Pak. Aduh, astagfirullah. Begini, Bren. Gimana, Pak? Rasul mau perang Tabuk. Tidak ada perlengkapan untuk peperangan. Maka Rasul ngajak sahabatnya udunan. Ya, karena kata Asep Balon, sejatinya hidup itu adalah udunan. Sejatinya hidup ini adalah udunan, Pak ya. Si Bapak nih luar biasa pengetahuan musiknya. Di episode sebelumnya tahu tentang Ihsan Scooter. Sekarang tahu Asep Balon. Bapak milenial banget, Pak. Keren. Mamam tah kusia. Keren. Luar biasa sih Bapak ini ya. Walaupun umurnya beda jauh sama milenial, tapi mengikuti ya. Oke, salam buat Mang Asep Balon. Saya suka lagunya, yaitu Ekspresi Jiwa yang dikeluarkan lewat bahasa milenial ya. Mang Asep Balon nonton Pak ya, kulkas ya Pak ya. Oke, iya, kasar tapi halus menurut saya. Deet tapi ngepret Mang Asep Balon. Siap. Hidup itu sejatinya adalah udunan. Maka ada istilah patungan yuk, patungan. Bagus. Tapi ada orang yang patungan, orang lain iuran, dia matung saja ngajak dong. Gini, Bren, kembali. Ya, gimana, Pak? Rasul ajak sahabatnya iuran untuk beli perlengkapan perang. Maka saat itu ada Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya. Separuh, bahkan kata sebagian riwayat, seluruh harta terbesarnya disumbangkan untuk beli alat perang. Gitu. Orang kaya, seluruh hartanya ia serahkan untuk beli alat perang. Tapi orang munafik malah nyinyir. Gitu. Ini di At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwa'ina minal mu'minina fis shadaqat. Jadi orang munafik itu orang yang mencela orang mukmin yang memberikan sedekahnya dengan sukarela. Ya Allah. Sukarela. Abdurrahman bin Auf nyerahin hartanya untuk beri alat perang, nyinyirin. Ya pantes we. Maneh nyumbang lo bagi beunghar anjir. Pokoknya nyinyirin we. Itu. Kemarin kan di kita ada ustadz yang menghimpun dana gitu ya untuk kepentingan saudara kita di Palestina, sukses luar biasa. Tapi ada aja orang yang nyinyir. Benar nggak? Ini benar. Kemudian juga waladina la yajiduna ila judahum, juga menghina orang yang sedekah sesuai kemampuan. Jadi Nabi ketika ngajak udunan, Abdurrahman bin Auf menyerahkan iurannya atau udunannya banyak. Sementara ada sahabat yang sedekahnya itu hanya beberapa butir kurma saja. Itu diledek. Mana mah teu gablek ka era nyumbang teh sakitu. Tah orang munafik mah gitu. Aya nu nyumbang loba besar dinyinyirin. Yang nyumbang kecil malah dihina. Aduh. Nah, kemudian payas horuna minhum. Orang munafik itu menghina yang sedekah sukarela banyak dan menghina yang orang sedekah sedikit, dihina. Dihina. Nah,
Jadi orang munafik itu adalah orang yang suka nyinyir, orang yang suka menghina ketika orang berbuat baik. Gitu nah, ya. Muna. Punten. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi kemarin menghimpun sumbangan untuk Palestina. Dihina, dinyinyir. Dinyinyirin, Pak ya. Silakan cari jawabannya sendiri. Yang menghina dan nyinyir itu Muna. Muna. Benar, Pak. Kok aneh kan, dia sendiri nyumbang, dia sendiri. Iya. Lebih parahnya itu. Orang yang nyumbang gede dia nyinyirin, orang yang nyumbang kecil dia hina, sementara dia sendiri nggak nyumbang. Wah, ini udah. Dia sendiri matung. Orang lain patungan, dia matung. Ini kalau ada di kampung saya Pak, gebugan kusawarga lah siap saya mah. Ya sekarang apalagi nih Pak ya, dekat-dekat 17-an gitu Pak. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya menghimpun dana ya. Ada peruntukannya untuk pengajian, tablik akbar, kan gitu Pak ya. Tapi ada aja orang yang nyinyir gitu. Ini kan untuk lil maslahatil am, tapi orang yang nyinyir itu udah mah nggak dia nyumbang gitu kan. Sama orang yang nyumbang gede dia nyinyir, sama orang yang dia nyumbang kecil dia malah menghina gitu. Wah pokoknya ini gawat banget. Termasuk sebagai orang munafik Pak ya yang kayak gini Pak. Nah, orang gitu Bren, kalau belum mati jangan dikubur. Kebukan tong dikubur Pak ya, bahkan kuburan kita tangtungkan lah nu kitu. Tadi Pak Ang bilang kalau orang munafik itu salah satunya orang yang berburuk sangka, kemudian orang yang nyinyir juga ya Pak ya. Gimana tuh kalau orang yang suka ngebully Pak? Oke, gini. Jadi ada orang yang buruk sangka tuh munafik kata Al-Quran. Ada yang suka nyinyir. Nah, apakah di kita hari ini banyak orang yang suka ngebully? Bully itu bagian dari kemunafikan. Nah, saya melihat bully ini sekarang jadi semacam penyedap rasa dalam pergaulan. Ya. Lebih ketika ada medsos. Hingga ada statement gini, maha benar netizen dengan segala buliannya. Ya Allah. Jadi ngebully orang lain itu menjadi semacam fenomena harian hari ini. Nah, apakah bully ini bagian dari munafik? Kita lihat, Bren. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Begini Allah berfirman, "Wa idza qila lakum aminu kama amanan nas." Apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana beriman manusia. Kalau mereka menjawab, anu minu kama amanas supaha. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Sama Allah disuruh beriman sebagaimana orang-orang beriman. Tapi kumaha jawabnya? Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi orang munafik itu orang yang suka ngebully orang beriman dengan stigma-stigma yang jelek. Nah, jadi orang beriman itu ya bully. Padahal kata Allah, ala innakum humus sufaha walakin la ya'lamun. Padahal sesungguhnya kalian itu orang-orang yang bodoh, hanya saja kalian tidak tahu gitu. Jadi gini, orang munafik itu tadi orang gemar menghina, orang yang gemar ngebully, orang yang gemar menyudutkan, menjatuhkan, bahkan mencari-cari kesalahan orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman dicari-cari kesalahannya. Dikorek aja Pak ya? Dikorek terus, pentol korek gitu ya. Bukan. Jadi kiai itu dicari-cari kesalahannya. Ulama itu dikorek-korek kesalahannya. Ulama itu misalnya dieksploitasi kelemahannya. Itu orang munafik tuh kayak gitu. Jadi ketika diajak beriman, dia tidak mau. Malah apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi orang beriman itu disebut orang bodoh sama mereka. Nah, hati-hati ya. Bila kita tidak mampu beriman, cintailah orang beriman. Bila kita belum sampai menjadi ulama, cintailah ulama. Bila kita belum jadi orang dermawan, cintailah orang dermawan. Bukan malah kita jadi ulama tidak bisa, tapi ulama dihina. Ulama dikorek-korek. Korek-korek kesalahannya. Bener ya, ngeri lah ya. Muna itu ngeri. Punten, sekali lagi. Bila tidak bisa jadi ulama, cintailah ulama. Itu. Bila tidak bisa menjadi orang soleh, cintailah orang soleh. Jangan malah mencari-cari kesalahannya.
apalagi menghinanya, apalagi mengeksploitasinya, apalagi kelemahannya digoreng untuk kepentingan tertentu. Wah, itu gawat. Ada khusus konten kreator yang menggoreng kesalahan para ulama demi viewers dan follower yang banyak. Hati-hati. Dan demi jadi buzzer, Pak. Emang usahanya gitu. Ngeri lah ya, apalagi jadi buzzer. Gitu. Itu mah kepentingan dirinya sendiri, Pak ya. Nah, kemudian Pak gini, saya tuh pernah waktu kuliah, saya tuh berapologi gitu, Pak, kalau dikasih tugas sama dosen, terus saya tuh belum mengerjakannya gitu. Dan dosen itu bilang kalau, mana emang munafik gitu. Nah ini apakah benar, Pak? Saya termasuk orang munafik? Saya berapologi atas kesalahan saya gitu, belum mengerjakan tugas. Bener, Bren. Orang munafik itu ada orang suka ngeles. Aduh, astagfirullah. Untung saya sekarang udah nggak kuliah. Bukan untung saya sekarang udah tobat ya. Orang munafik itu suka bersilat lidah, suka berapologi, bikin alasan palsu. Ketika diajak ku guru ngerjain sesuatu, dia malah bikin alasan yang palsu. Ya. Diajak oleh dosen mengerjakan tugas, bikin alasan palsu. Ingat cek guru dan dosen munafik, mana emang benar apa yang dikatakan guru. Kan ada kasusnya gini deh, Bren. Ada kasusnya gini. Suatu ketika Rasulullah itu mengajak Jad bin Qais, salah seorang pembesar munafik di Madinah. Pembesar munafik di Madinah, Pak. Oke. Jadi Rasul ngajak, kan sok pemberani tuh. Jad bin Qais itu kan orang yang keep strong lah ya, yang kuat, yang jagoan, Bren. Rasul, Jad bin Qais itu diajak untuk berperang melawan Bani Asfar, orang-orang dari Romawi. Iya. Kata Rasul, Jad, kita berperang yuk, lawan orang-orang munafik atau lawan orang-orang Romawi. Kira-kira seperti itulah ya. Seperti itu, kira-kira diajak kayak gitu. Kenapa Rasul ngajak Jad bin Qais? Sebab sok jago, sok heroik gitu. Sok heroik itu diajak. Nah, ini di At-Taubah ayat 49 kata Rasul, wa minhum may yaqulu. Ketika Jad bin Qais diajak berperang karena dia sok jago, sok hero itu, lawan Bani Asfar, dia ngomong ini, i'danli wala tabtinni ala fil fitnati sakotu. Dia malah bilang gini, izinkan Rasulullah, saya tidak akan berperang. Sebab kalau berperang, khawatir terjerumus pada fitnah. Kenapa Rasulullah terjerumus pada fitnah? Bani Asfar tuh perempuannya cantik-cantik. Nanti khawatir kita ke sana bukan malah berperang. Tapi banyak perempuan cantik yang tergoda oleh kami. Hanya alasan, Bren. Diajak perang padahal mau perang. Izinkan saya tinggal saja di sini. Saya nggak mau Rasulullah terjerumus pada fitnah. Kata Rasul, kenapa terjerumus fitnah? Bani Asfar itu perempuannya cantik-cantik. Takut mereka suka sama kita. Kita bukan berperang, malah berbuat sesuatu. Dan itu bisa menimbulkan fitnah. Coba lacak lagi di At-Taubah ayat 49. Iya, ini agak koslet, Pak ya. Koslet. Di awal brand so jago. So jago ya. Diajak berperang malah nyin alasan, sin fitnah ya Rasulullah Bani Asfar magarulis ngeder ngadon bobogohan atuh di ditu. Nah ini ada kalanya sama dengan mahasiswa sekarang, Pak. Kalau saya kasih tugas, itu alasannya macam-macam dan variatif gitu. Tapi ya kalau diskusi, kalaupun misalnya tatap muka gitu, diskusinya lancar, terus argumennya lumayan cukup meyakinkan. Tapi ketika dikasih tugas, ketika dikasih UAS gitu, dia malah kayak gitu. Nah ini sama apa ya? Hampir sama dengan cerita Rasulullah tadi. Oh kalau rapat gitu ya, rapat misalnya kita mau ngasih sumbangan segala macam rapat. Semangat banget, idenya paling bagus. Iya. Tapi pada saat direalisasikan melempem. Melempem, malah lari, Pak ya. Nah ini nih termasuk indikasi sebagai orang munafik. Nah kemudian Pak, indikasi orang munafik itu bisa juga nggak Pak disebut sebagai seorang pecundang gitu Pak? Begini, apakah misalnya gini, pecundang itu bisa termasuk orang munafik gitu ya? Iya. Ya. Jadi di antara indikasi orang munafik berikutnya dia itu pecundang. Pecundang. Bukan pemenang, orang munafik itu pecundang. Bukan loser lah ya. Dia itu orang munafik itu. Begini di At-Taubah ayat 57, ketika orang munafik ikut perang, ada kalau tadi Jad bin Qais nyen alasan, mung ini perang, sin fitnah.
nge-switch di lemur. Nah gitu alasannya. Rilis ya di Mungkin malah bukan perang. Tapi ada juga yang ikut perang. Orang munafik ikut perang. Tapi ketika berperang ini digambarkan di At-Taubah 57. Lau yajiduna malja'an au magharatin au muddakhalan lawallau ilahi wakum yajma'un. Jika mereka memperoleh tempat perlindungan atau ada gua, ada lubang di dalam tanah, mereka lain perang ada nyumput. Jadi orang ya Allah diajak Rasulullah berperang, lain perang berjuang, tapi hiji neangan guha, dua neangan liang, untuk apa nyumput? Udah tadi nyinyir, buruk sangka, kemudian ketika diajak perang dia gak mau, Pak takut fitnah tadi. Ketika dia ikutnya juga ternyata nyumput di gua. Astagfirullah. Ini lihat di At-Taubah yang seri saya. Jadi jika mereka menemukan maljaan ya tempat perlindungan, bukan gua ya. Pokoknya ada tempat perlindungan, ada gua, ada gorong-gorong lah sekarang banyak lain perang. Aduh nyumput. Itu ya Allah kocak banget sih Pak kalau ada orang yang kayak gitu, dan itu bener ada Pak ya di Al-Qur'an dituliskan. Itu ngehe banget malah kalau bahasa pemuda sekarang tuh. Dulu kan kayak gitu ya. Kita ceritanya mau demo ke Jakarta, semangat, rapat mah garda terdepan dia demo. Pas datang ke Jakarta panas nyumput. Cicing kana pun tanggal palem ieu ngeunah batur bersuara. Dia aja ke Jakarta, waduh. Kalau saya ikut ke Jakarta nanti takutnya di sini gak ada yang jaga, ayo. Takutnya tidak kondusif. Saya mengamankan aja yang di sini. Udah ikut aja, pas ikut tahunya Karaka di rumah makan Ampera di Jakarta. Itu pecundang ya. Jadi benar. Pecundang. Orang lain berjuang, dia malah bersembunyi. Dengan buha, dengan gorong-gorong, gitu ya. Oke Pak. Kemudian apa lagi Pak? Ciri-ciri orang munafik ini Pak? Bisa dilihat misalnya masih di At-Taubah ya. At-Taubah tuh banyak bicara orang munafik di At-Taubah ya. Jadi orang munafik tuh aneh, Bren. Itu al-munafiquna wal munafiqat. Munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'dhuhum min ba'din gitu ya. Sebagian dengan sebagian yang lain. Satu, ya'muruna bil munkar. Perhatikan. Ya'muruna bil munkar, dibalik. Ya'muruna bil munkar. Jadi orang munafik itu nyuruh untuk berbuat munkar. Maka wajar kalau ada ustadz dipreteli, kiai dicari-cari kelemahannya, tokoh masyarakat berpengaruh dicari-cari misalnya keaibannya, wajar karena mereka orang munafik mah ya'muruna bil munkar. Menyuruh untuk berbuat jahat. Yang kedua, wa yanhauna 'anil ma'ruf, kata Al-Qur'an. Orang munafik itu melarang berbuat baik. Orang rek berbuat baik dilarang-larang gitu. Wah, selebar tong sedekah lah, simpen ke jalan-jalan, nanaonan umroh capek di Mekah panas ning jalan-jalan ke Singapura misalnya. Ya Allah. Orang mau berbuat baik dilarang gitu. Orang berbuat jahat disuruh. Berikutnya masih kata At-Taubah 67, wayak biduna aidiyahum. Mereka mengepalkan, menggenggam tangannya. Apa artinya? Kopet, merepet, cap jahe, keket mengkene, buntut kasiran, mere gehese gitu. Jadi orang munafik itu nggak ada sama sekali kepekaan terhadap orang lain. Nggak ada sikap dermawannya. Pedih itu ya, Bren. Gitu. Satu lagi, nasullah. Orang munafik itu lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Ya. Lupa, dia lupakan Allah itu dengan sengaja. Kan kalau orang beriman, jika ia sendiri, maka ia tidak merasa sendiri. Ada pihak lain di antaranya Allah. Orang beriman tuh sadar bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tuh tidak ngantuk dan tidak tidur. Orang munafik tuh beriman, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Orang beriman tuh menyadari wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang terbersit di dalam dada kita. Orang beriman itu yakin bahwa Allah itu punya dua kamera basoriahnya. Punya dua CCTV-nya, Raqib dan Atid yang mencatat segala apa yang dilakukan. Orang beriman tuh gitu. Tapi orang munafik masih sengaja dilupakan. Anjir Gusti Allah. Melupakan Allah, Pak ya. Maka lahir dari pribadi munafik tuh nanti ada agnostik lah.
lahir ada ateis lah. Ateis. Kayak orang ateis kan kalah dalam berdebat. Ateis kalah dalam berdebat, tapi terakhir ngomong, nges buktikan ke siapa yang benar di pengadilan Allah. Keceplosan. Dia tidak mengaku adanya Allah, tapi pada saat kalah berdebat, buktikan ke di hadapan Allah sahanu benar. Oke. Jadi gitu ya Sobat Ngadem. Ciri-ciri orang munafik menurut surat At-Taubah tadi ya. Waya muruna bil munkar wayan hauna bil ma'ruf gitu kan. Kemudian juga dia tuh suka apa namanya? Pelit gitu kan. Pelit banget. Kemudian yang selanjutnya melupakan Allah. Dicatat ya Sobat Ngadem semua. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Ini dari netizen. Narasi sufi Pak katanya orang munafik itu seringkali disebut para penipu ulung gitu kan. Nah ini maksudnya apa? Oke, kalau para sufi ya kaum salikin orang yang on the track di jalur tasawuf atau di tarekat, mereka menyebut orang munafik itu sebagai penipu. Penipu, bukan sekedar penipu, tapi penipu ulung. Wah, ya, jadi penipu itu kan kalau kemana-mana kan gini, Ben. Kalau saat datang ke pesantren dia pakai apa? Sorban, pakai peci haji misalnya ya. Jadi dunia ini bagi mereka benar-benar panggung sandiwara. Mereka memainkan banyak peran. Orang munafik, orang munafik itu adalah orang yang disebut sebagai penipu. Ini ada landasannya. Di Quran surah An-Nisa ayat 142 kan Allah menjelaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Gitu. Wa huwa khadi'uhum, maaf. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah. Karena mereka menipu Allah, maka Allah membalas tipuan mereka. Jadi tukang tipu-tipu itu adalah orang munafik. Brand misalnya, oh bagus pas tampilan di webnya produk itu, pas beli misalnya online, pas datang jauh banget. Pas datang dikirimnya batu ya Allah. Batu. Kemarin anak saya beli itu di web tertentu, batok untuk itu, untuk charger ngecas. Ya. Udah pesan online, udah dibayar, tapi tiba-tiba pas datang ke rumah amplop kumpul. Ya Allah. Ini munafik itu tukang tipu. Hati-hati ini ya. Nah, maka gini kata Allah, di antara tanda orang munafik di lanjutan itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sholat, tapi kusal-kusal malas pada saat sholatnya, gitu. Nah, kemudian berikutnya nas, orang munafik itu kalau sholat ria'an nas, ingin dilihat oleh manusia. Misalnya, cek brand sholat ke masjid, nah cek istri teh biasanya di rumah sholat ke masjid, era ku tetangga, yang munafik. Atau Pak, kalau yang lagi PDKT sama gebetannya nih, ke masjid pengen dilihat sama mertua, nah itu termasuk Pak ya? Termasuk orang munafik. Jadi beramal karena ingin dilihat oleh manusia, gitu. Ria misalnya, ngomong depan, malam tadi saya ini khusyuk, nikmat tahajud, itu diomongkan orang lain teh apaleun. Khusyuk, nikmat tahajud wengi, alhamdulillah. Ria itu munafik. Ria itu kan dari kata kieu ya Allah, emang kan keur puasa ya. Habislah pahalanya. Aduh, nih. Gitu lulus pisan kunaon ceh nuju saum. Itu munafik. Ya munafik itu. Nah, berikutnya wala yadkurunallaha illa kalau sholatnya itu bukan dzikir, bukan ingat pada Allah, kecuali sedikit saja. Jadi punten pada saat kita sholat, kita berangkat ke masjidnya bukan tulus karena Allah, tapi era ku tetangga, gitu. Lalu pada saat sholat tidak semangat hingga ada imam panjang sedikit juga. Oh, kutuk geneng. Wah, nyalah-nyalain dan lain sebagainya. Betul. Bacaan imam kurang baik juga dikritik. Nah, itu
bagian dari orang munafik. Hati-hati Pak ya, indikasi-indikasi ke sana. Soalnya ini banyak banget ternyata Pak yang nyerempet-nyerempet sama diri kita masing-masing. Termasuk tadi malas sholat itu ya, malas mengingat Allah dan lain itu nyerempet-nyerempet loh Pak sama diri kita. Hati-hati ya. Hati-hati. Gitu. Misalnya, Mams, kemana biasanya juga tara pengajian? Ih, malu ayahku tetangga. Lain malu Gusti Allah taeta yuraunan nas. Gitu. Berangkat pengajiannya karena ingin dilihat oleh tetangga. Kalaupun nanti berangkat ke pengajian dan sholat, tidak ada ingat pada Allah illa qalila, kecuali dikira hanya sedikit saja. Lolo bandang naon? Kutuk geneng, lolo bandang ngutruk, lolo bandang geritik. Kan ada orang yang datang ke masjid itu bukan ibadah, tapi nyalain kanan kiri. Ya Allah. Misalnya bau hangser diomongkan. Airnya kurang jernih diomongkan. Sajadahnya haput diomongkan. Imamnya kurang fasohah diomongkan. Ari maneh rek salat, rek nemu gorengan batu. Kayak gitu. Ada yang kunut dibid'ahkeun. Ada yang salaman setelah itu dibid'ahkeun. Ada aneh juga ya. Nah, ini orang munafik dulu melarang bid'ah, sholat misalnya salaman bid'ah. Pas giliran ayeuna yang bersangkutan nyebarkan video bahwa di antara yang dihilangkan oleh corona itu berjabat tangan. Padahal jabat tangan itu adalah sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Hari dulu nyen fatwa salaman ge salat temenang, hari ayeuna nganjutkeun salaman. Halo. Lagi kondisi kayak gini justru dibalikin Pak ya Allah. Itu tuh kadang banyak banget tuh lah di kalangan kita ya, termasuk mungkin nyerempet sama diri kita masing-masing nih. Pelajaran juga buat sobat ngadem semua ya. Ketika kita malas beribadah, ketika kita sedikit mengingat Allah, ketika kita justru datang ke majelis malah nyinyir kanan kiri, ngomongin ini ngomongin itu, nah ini bahaya. Ciri-ciri orang munafik ya. Menurut surat An-Nisa Pak ya kalau barusan ya Pak? Ya, barusan itu diantaranya bisa dilihat betul di An-Nisa ayat 142. Ayat 142. Nah, sobat ngadem silakan. Dan ingat, tukang tipu itu akan ditipu kembali oleh Allah. Ditipu lagi sama Allah. Hati-hati nih ya, para seller online gitu kan, yang menjajakan barangnya dengan bagus, pas datang cuman datangnya batu. Ini luar biasa banget nih, hati-hati. Dan ditipu lagi sama Allah. Intinya, friend, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang benar. Tanya pada narasumber yang lain, sebab wama utitu minal ilmi illa qalilan. Ya, kita diberi ilmu oleh Allah hanya sedikit saja. Sedikit saja. Jawaban yang benarnya, jawaban yang lebih luasnya cari pada narasumber yang lain, pada ustadz yang lain. Ya. Oke. Dan jangan lupa juga sobat ngadem dimanapun berada, like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini kalau teman-teman suka ya. Jangan lupa Pak. Tetap ya. Di mana Pak kita Pak? Di Kulkas, Bre. Kuliah? Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah kontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Bre, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas nggak ada yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kuliah selanjutnya.